Cactus lucifera L adalah nama ilmiah tanaman kelapa. Termasuk ke dalam famili palem-paleman, tanaman ini sangat cocok dikembangkan di iklim tropis. Kelapa dikenal sebagai Tree of Life karena hampir semua bagiannya bermanfaat. Dari akar hingga ujung daun, kelapa memiliki sejuta manfaat. Inilah komoditas unggulan yang menopang ekonomi, budaya, dan kehidupan di Kecamatan Wonosamudro. Wonosamudro merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Boyolali. Memiliki wilayah pertanian yang mayoritas tada hujan, menjadikannya sebuah tantangan tersendiri. Di samping menghasilkan komoditas tanaman pangan utama seperti jagung dan padi, Wonosamudro memiliki potensi besar untuk pengembangan komoditas perkebunan. Salah satunya adalah kelapa. Kelapa merupakan komoditas perkebunan utama di wilayah Wonosamudro. Wonosamudro merupakan kecamatan penghasil kelapa utama di Kabupaten Boyolali. Saat ini terdapat tanaman kelapa seluas 220 hektar dengan produksi 55 ton produk segar dan 7 ton gula kelapa serta produk turunan lainnya. Indonesia sebagai penyumbang 38,3% dari total ekspor kelapa di dunia. Dengan jumlah kebutuhan dalam negeri sekitar 1,1 miliar butir untuk konsumsi rumah tangga dan industri sebanyak 9,1 miliar butir per tahun. Meskipun produksi kelapa cukup besar, namun fenomena kelangkaan kelapa sempat melanda di negeri kita. Kelangkaan kelapa dipicu karena permintaan pasar dunia yang meningkat pesat. Salah satu negara tujuan ekspor kelapa adalah Cina. Tingginya permintaan kelapa dari Cina dipicu karena semakin populernya santan cair sebagai pengganti susu sapi bagi penderita intoleransi laktosa. Selain itu, Eropa adalah importir kelapa kering terbesar di dunia. Dalam jangka panjang, peluang ekspor kelapa kering di Eropa diperkirakan akan meningkat. Antusiasme dunia pada kelapa Indonesia hari ini harus direspon cepat dan cermat oleh para petani, pelaku usaha, dan otoritas yang berwenang. Upaya pemerintah terus dilakukan dalam meningkatkan produktivitas kelapa melalui program pengembangan dan intensifikasi perkebunan kelapa. Bersama dengan petani, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, saat ini melaksanakan kegiatan intensifikasi seluas 110 hektar, peremajaan seluas 100 hektar, serta perlindungan tanaman seluas 100 hektar. Untuk mengantisipasi tingginya serangan hama wangu, Kementerian Pertanian bersama Dinas Kabupaten Boyolali telah melakukan gerakan pengendalian hama wangu. Gerakan pengendalian hama wangu dilakukan dengan pembuatan perangkat hama. Zat feromon digunakan sebagai bahan utama untuk memancing wangun ke dalam perangkap.
Juga pengembangan perkebunan kelapa telah dilakukan pemerintah, salah satunya melalui program peremajaan tanaman kelapa. Selain peningkatan produktivitas perkebunan kelapa, hilirisasi dan inovasi produk turunan juga harus dikembangkan. Kurangnya pengolahan inovasi produk turunan kelapa mengakibatkan adanya potensi kerugian negara sebesar 79 triliun rupiah. Seperti yang saat ini dilakukan oleh petani Wonosamudro yang mengolah nira kelapa menjadi gula kelapa. Budidaya tanaman kelapa ini sangat menguntungkan. Saat ini permintaan kelapa segar masih terbuka lebar, baik bentuk segar maupun kelapa muda. Yang lebih menguntungkan lagi itu dalam bentuk hilirisasi berupa gula kelapa. Dengan populasi 10 saja, setiap hari kita dapat menghasilkan 16 kg gula kelapa dengan harga antara 22.000 hingga 25.000 per kilogram. Berapapun produk yang dihasilkan saat ini akan diserap oleh pasar karena permintaan jauh lebih besar daripada pasokan. Diharapkan ke depan Wonosamudro mampu memenuhi kebutuhan produk segar berupa kelapa, kelapa muda, produk olahan lain berupa gula kelapa, serta produk turunan lainnya di Kabupaten Boyolali dan sekitarnya. Pengolahan nira kelapa dimulai dengan penyadapan nira. Bunga kelapa mayang dipotong ujungnya dan diketuk-ketuk setiap hari untuk merangsang keluarnya nira. Kemudian nira ditampung di wadah yang sudah dibersihkan. Untuk mencegah fermentasi dini, nira sering diberi pengawet alami seperti serbuk kulit manggis, serbuk kapur sirih, atau serbuk biji kelor. Penyaringan nira. Nira yang terkumpul disaring menggunakan kain bersih atau saringan halus untuk menghilangkan kotoran, seperti kotoran serangga, debu, ataupun serat bunga. Pemasakan atau pengentalan. Nira dimasak dalam wajan besar dari logam atau besi di atas tungku. Pemanasan dilakukan sambil diaduk terus-menerus agar tidak gosong. Proses ini berlangsung 2-3 jam hingga volume nira berkurang dan mengental. Warnanya pun berubah menjadi coklat pekat. Setelah kental, cairan gula dituangkan ke dalam cetakan. Cetakan yang digunakan biasanya adalah batok kelapa. Ada gula merah dari pohon kelapa, nira kelapa kan ada pohon aren. Pohon kelapa udah teruji habis nih. Tidak ada petani muda, tidak ada.
semenek gitu. Tapi yang di luar sana lebih bahaya lagi. Nah, pemanis sintetis, fruktosa, glukosa, sampai limbah dari gula pasir, molase itu Nggih, Nah, diproses meleh. ya, apalagi rijikan marimas, rijikan kopi dari pabrik diproses lagi. Jadi kalau di pasar tuh ada gula merah yang harganya murah. Itu kan logikanya harus main. Nah, gula pasir harga sekian, kok gula merah di bawah harga gula pasir kan ya masuk akal. Nggih, gak masuk akal, kudune tetep ning dhuwure Mas. Nggih. Nah, kebanyakan kan nggak tahu, yang penting gula merah. Meskipun masih skala produksi rumahan, namun setetes nira kelapa telah memberi harapan bagi keluarga petani. Ini merupakan suatu tanggung jawab yang besar bagi kita untuk melestarikan kelapa sebagai komoditas unggulan kita. Dengan melihat potensi sumber daya alam dan semangat petani yang ada, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan petani bersinergi akan kita bangun Wonosamudro sebagai sentra kelapa di Kabupaten Boyolali. Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan program intensifikasi tanaman, peremajaan tanaman, serta hilirisasi produk. Diharapkan melalui kegiatan ini, Wonosamudro mampu menjadi penopang kebutuhan kelapa baik dalam bentuk segar, olahan maupun produk turunan lainnya Boyolali maupun daerah sekitarnya. Kelapa subur petani Wonosamudro makmur. Karena kelapa bukan sekedar komoditas, ia adalah warisan, kekuatan, dan masa depan.